Ketemu lagi dengan saya Hermansa AMD ke CCHT di Studio Bekam. Di video kali ini saya akan menjelaskan jenis dan titik bekam. Jadi saya sudah membuat video tentang sejarah bekam, definisi bekam, cara kerja bekam, manfaat bekam. Nah, sekarang saya akan menjelaskan jenis dan titik bekam. Jadi jenis-jenis bekam ini ada lumayan banyak juga ya. Saya mungkin bisa menyebutkan 5 saja yang saya ketahui. Yang pertama adalah bekam basah atau disebut dengan wet cupping. Jadi bekam basah ini identik dengan bekam alhijama, yang mana prakteknya itu dibekam dulu, kemudian dilukain pakai lancet, kemudian dihisap lagi. Nah, yang kedua ada bekam kering. Kalau bekam kering ini atau disebut dengan dry cupping, ini tanpa perlukaan atau tanpa mengeluarkan darah. Jadi cukup dengan dihisap biasa saja seperti itu. Yang ketiga ada bekam luncur atau sliding cupping. Jadi dihisap, kemudian kopnya itu ditarik naik turun seperti itu. Nah, ini disebut dengan bekam luncur atau sliding cupping. Yang keempat ada bekam api atau fire cupping. Jadi seperti zaman dulu nih, zaman-zaman di pondok pesantren kan, bekamnya itu dengan kapas dibakar kemudian ditutup pakai gelas. Nah, kalau sekarang sih lebih modern karena sumbunya juga sudah ada jualannya ya, ada sumbunya atau kita bisa bikin pakai kapas dengan dikasih spiritus ya atau alkohol, kita bakar, baru kita masukin ke gelas apinya sambil diputer-puter, kemudian ditempel ke kulit klien kita yang mau dibekam. Jadi tidak seperti dulu kapas sama itunya ditempel di kulit dulu, kemudian dibakar, terus ditutup. Nah, itu panasnya seperti apa. Nah, kemudian ada yang namanya bekam moksa. Bekam moksa ini mungkin jarang sekali Anda mendengar gitu ya. Kalau bekam basah, bekam kering, bekam luncur, bekam api mungkin sudah biasa. Kalau bekam moksa ini jarang sekali. Bekam moksa atau moxibustion cupping. Jadi di teknik TCM atau tradisional Chinese medis ada yang namanya pengobatan dengan memakai moksa. Nah, si moksa ini akan dimasukkan ke dalam kop bekam khusus. Nah, nanti akan saya tunjukkan di video berikutnya ya. Seperti apa itu bekam moksa itu. Nah, jadi bekam moksa itu apa namanya? Yang kita ambil adalah manfaat hangat dari asap si moksa tersebut. Nah, nanti akan saya tunjukkan di video berikutnya seperti apa alat bekam moksa ini. Tadi jenis bekam, sekarang kita bahas titik bekam. Jadi titik bekam ini saya menyimpulkan itu ada 4 macam titik. Yang pertama adalah titik kenabian atau yang al-hijama atau tibu nabawi atau yang disebut dengan prophet point. Nah, jadi titik yang dipakai pada saat hijama. Yang kedua ada akupoin. Jadi akupoin ini titik bekam pada jalur meridian akupuntur. Nah, jadi ada praktisi bekam juga yang menggunakan titik bekam ini berdasarkan titik akupuntur. Saya pun juga begitu seperti itu ya. Yang ketiga ada titik nyeri atau asipoin. Jadi asipoin ini adalah di mana di situ ada keluhan, di situ ada nyeri, maka bisa dibekam di situ. Selagi tempat area itu bukan area terlarang untuk dibekam seperti itu. Misalnya nyerinya itu di betis gitu kan ya, karena mungkin di betis kita nggak ketemu titik bekamnya gitu kan ya, kita bisa gunakan titik bekam asipoin itu atau kita cari titik bekam akupunturnya titiknya apa seperti itu. Nah, yang keempat adalah titik berdasarkan pengalaman atau experience point.
Nah, tentu titik ini berdasarkan pengalaman jam terbang si terapis dalam menangani kasus. Misalnya ada kasus seperti ini. Nah, si terapis sering melakukan titik bekamnya di sini dan ternyata manjur itu. Nah, itu artinya titik berdasarkan pengalaman terapis atau experience point. Jadi bagi Anda ketika nanti melakukan bekam yang sudah cukup lama Anda lakuin sebagai seorang terapis, nanti akan ketemu sendiri si titik-titik pengalaman ini atau titik experience point ini, dan itu mungkin menjadi titik rahasia bagi Anda sendiri. Oke, sekarang kita coba yang pertama, titik bekam yang bekam sunnah ya, atau prophet point. Yang pertama itu ada umuh-muhid. Umuh-muhid itu titik puncak kepala. Jadi ketika kita ambil dari kening sini ya, kita tarik sampai ke puncak sini, kita ambil dari sini samping telinga sini, kita tarik. Nah, itu pertemuan antara perempatan itu ya, garis itu. Nah, itulah titik umuh-muhid atau titik puncak kepala. Yang kedua ada titik al-adahin. Titiknya itu ada di urat leher sini nih. Jadi di belakang leher kita ini ada otot yang agak keras di kanan kiri. Disitulah titiknya al-adahin. Ketiga ada titik al-katifain atau puncak punggung. Nah, di sini nih, di puncak punggung kita. Nah, di sini titik al-katifain. Ada lagi al-kahil. Al-kahil itu di tengah-tengah sini, di tengkuk ya. Itu di bawah tulang cervical 7 di situ. Nah, titik al-kahil ini menjadi titik istimewa bagi seorang terapis bekam karena ada hadisnya bahwa titik al-kahil ini bisa menyembuhkan 72 macam penyakit. Masya Allah ya, luar biasa sekali titik al-kahil ini. Makanya ketika berbekam, titik ini adalah titik yang paling pertama kali kalau saya bekam ke pasien saya karena manfaatnya, dan saya tidak mau sampai lupa pada titik ini gitu. Makanya saya lakukan di titik yang pertama kali saya bekam adalah di situ, karena ingat hadis Nabi itu ya, 72 penyakit bisa disembuhkan, Masya Allah. Kemudian titik az-zahar. Az-zahar ini titiknya mulai dari punggung ke bawah sampai ke pinggang. Di situ ada sekitar 4 ya. 4 titik, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kanan kiri itu ada 8 titik. Nah, jadi dari punggung sini sampai ke pinggang itu tidak boleh lebih dari 8 titik kanan kiri ya. Artinya 4 kanan 4 kiri bersebelah-sebelahan seperti itu. Terus ada titik al-warik. Titik al-warik ini titik di bokong kita nih. Jadi kalau dulu kita masih sering disuntik di bokong kita, nah disitulah tepatnya titik al-warik itu. Tempat dokter menempelkan jarum suntiknya ketika kita disuntik di bagian bokong. Kemudian yang terakhir titik zahrul kadam. Ini titiknya di punggung kaki. Jadi di punggung kaki itu, ini anggap aja kaki nih ya. Di sini ada jari jempol kaki sama telunjuk kaki. Nah, itu di sini dianya. Adanya di sini. Di sini kaki, ini tangan nih, tapi di kaki kita seperti itu. Nah, itu titik bekam prophet point. Terus tadi titik bekam akupoint adalah titik bekam berdasarkan jalur meridian akupuntur. Apa itu meridian? Meridian itu adalah jalur lintas energi di tubuh kita yang membujur dan melintang. Jadi dalam ilmu tradisional Chinese medis, di setiap inci tubuh kita ini itu dilalui dengan jalur meridian yang membujur dan melintang. Ada sekitar 360 lebih jumlah titik akupuntur yang ada di tubuh kita, seperti itu. Nah, di situ bisa dibekam ketika memang tempatnya yang boleh dibekam. Terus tadi ya titik nyeri, yaitu titik bekam langsung pada area nyeri atau sekitarnya. Tadi titik pengalaman atau experience point menentukan titik berdasarkan pengalaman jam terbang si terapis. Ada sedikit catatan,
Yang tidak boleh dibekam adalah yang pertama itu mata. Jadi ketika misalnya walaupun di area mata ada titik akupuntur, terus mata kita mengalami nyeri atau tidak nyaman, ya tidak boleh dibekam. Seperti itu. Yang kedua itu lubang alami tubuh, ya kayak lubang hidung, lubang telinga, mulut, anus gitu ya. Itu nggak boleh dibekam. Lagian juga ngapain juga dibekam di situ? Kan susah bekamnya. Betul tidak? Yang ketiga itu peradangan kulit. Nah, jadi ketika ada kulit yang meradang, misalnya merah gitu, ruam gitu ya, kulit yang mengalami ruam, gatel gitu, apalagi sampai berdarah itu ya jangan dibekam di situ. Malah nanti akan memperburuk keadaannya kalau kita bekam di area situ. Selanjutnya adalah luka terbuka. Misalnya ada pasien kita yang datang dia mengalami luka di situ, yang ngapain juga dibekam. Ketika ada luka terbuka, harusnya kita rawat lukanya. Misalnya kita bersihkan dengan cairan NaCl ya, atau cairan infus. Kita bersihkan sampai bersih, kemudian kita kasih iodin, kemudian kita balut. Jadi jangan sampai kita bekam. Terus kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu misalnya di antara di sini ya, di leher sini itu jangan itu ya, karena ada di lipatan paha juga, di lipatan ketiak juga itu ada. Selanjutnya arteri dan pena. Jadi arteri dan pena yang besar gitu ya. Kayak di sini nih ada nadi yang besar, ya jangan dibekam. Di sini cukup bahaya. Selain ada kelenjar getah bening juga ada dilalui arteri yang cukup besar gitu ya. Jadi bekamnya yang ada kelenjar getah bening dan dilalui arteri besar itu dan pena yang besar dihindari. Kita ambil di sekitarnya saja. Kemudian patah tulang, ya tadi seperti luka terbuka tadi, ngapain dibekam. Ketika ada misalnya pasien yang mengalami patah tulang, ya jangan dibekam. Anjurkan ke rumah sakit biar penanganan lebih baik. Ya, jadi kita jangan ambil resiko mentang-mentang ada hadisnya sebaik-baiknya pengobatan adalah bekam, atau bekam adalah pengobatan yang paling utama, maka semua penyakit, semua keluhan dibekam. Ya jangan begitu konsepnya, seperti itu. Jadi daripada bekam ini membawa pasien tersebut semakin buruk, ya baiknya dihindari saja, seperti itu. Mungkin sekian dulu video kali ini tentang jenis dan titik bekam. Saya ucapkan terima kasih buat Anda yang telah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Salam dari saya Hermansyah AMD ke CCHT di Studio Bekam.